Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, kembali lagi bersama Bu Oya di pembelajaran tematik. Kali ini kita masuk tematik muatan PPKN. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap ya? Kalau sudah siap, keluarkan buku tematik 6A ya. Kita lihat, kita buka bukunya halaman 23. Sudah? Oke, kita lihat bersama-sama di sini ya. Ada gambar apa di sini, Nak? Ya, di sini ada gambar Garuda, burung Garuda. Ini adalah gambar Pancasila ya. Udah kelas 5 pasti sudah tahu dong, udah hafal semuanya sila-silanya. Ada berapa sila Pancasila? Ya, ada 5. Makanya namanya disebut Pancasila, 5 sila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Jadi syarat terbentuknya suatu negara harus punya dasar negara, harus punya tujuan negara, ya, dan ada rakyatnya juga, ya. Itu makanya itu syarat terbentuknya suatu negara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Dari mana asal-usul Pancasila ini? Ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar. Nah, terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. BPUPKI, ayo siapa yang masih ingat kepanjangannya apa? Dan di sini juga ada PPKI. Jadi PPKI ini dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada masa itu, ya. BPUPKI nanti kita lihat ya di bawah. Nah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini tidak lepas dari peran para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama nilai-nilai Islam ya, yang tampak turut mewarnai lahirnya Pancasila. Ayo kita simak sejarah lahirnya Pancasila. Dari mulai awal pembentukan BPUPKI yaitu tanggal 29 April 1945. Ya, nih pada 7 September 1944, ya 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada saat ini pemerintahan Jepang sedang dalam keadaan terjepit karena dia terjepit dari negara sekutu ya, karena ada penyerangan ke kedua kota di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Makanya itu oleh karena itulah Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia yang bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara yang disebut dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbiko Sakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada saat itu ada 33 pembicara selama 4 hari sidang pertama BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dengan pembahasan mengenai dasar negara. Nah, tokoh-tokohnya yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut, ini ada 3 tokoh yang penting dan kamu juga sudah pelajari ini di kelas 5 sebelumnya. Ada 3 tokoh, masih ingat atau tidak? Ayo siapa saja? Itu ada Muhammad Yamin. Kita lihat. Ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya, kalian bisa lihat usulan-usulannya, semuanya terdiri dari 5 dasar.
ya. Hampir mirip tapi tidak semuanya sama ya, karena ada kalau Muhammad Yamin, dia yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah mirip dengan Pancasila yang sekarang ya, tapi masih ada yang berbeda di sila kedua dan ketiga ya. Oke, kita lihat usulan dari Mr. Supomo. Usulan Mr. Supomo ini, yang pertama itu paham persatuan, yang kedua perhubungan negara dan agama, yang ketiga sistem badan permusyawaratan, yang keempat sosialisasi negara, yang kelima hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Itu jauh ya bedanya, tapi masih ada hubungannya ya. Oke, yang ketiga ini usulan dari Insinyur Soekarno. Tetap masih 5 dasar negara yang diusulkan, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang, yang selanjutnya disebut panitia 9, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno itu sendiri. Ada 9 anggota, makanya disebut panitia 9. Di sini ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Kiai Haji Agus Salim. Nah, ke-9 panitia tersebut tadi mengadakan sidang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara, yang kemudian disebut oleh Muhammad Yamin itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di sini disahkannya lah rumusan dasar negara yang susunannya seperti kamu lihat di buku kamu. Yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga sudah dipelajari di kelas 5 yang lalu ya. Sudah sama dengan Pancasila yang sekarang, hanya yang nomor satunya ini, yang sila pertamanya ini yang masih berbeda. Oke. Nah, setelah melaksanakan tugasnya, BPU PKI dibubarkan dan kemudian dibentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah dasar hukum Indonesia. Oke. Panitia 9 melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 8 Agustus 1945. Berarti sehari setelah kemerdekaan Indonesia ya, ini disahkanlah Undang-Undang Dasar dan dasar negara sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, Dr. Muhammad Hatta ini mengusulkan mengubah 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini dirubah hingga disingkat menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini diusulkan setelah dikonsultasikan dengan tokoh-tokoh Islam ya. Di sini ada Kasman Singodimijo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa, karena bukan hanya
umat Islam yang tinggal di Indonesia, tapi juga ada agama lain. Maka untuk menghormatinya digantilah sila pertama yang pada saat Jakarta Charter itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, paham ya? Oke. Nah, itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ingat kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi seperti ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Aduh, maaf, ini kecepatan. Nah, dari sejarah yang tadi kalian baca itu, tampak bahwa sila-sila dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa Indonesia itu tersendiri, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Ya, jadi setiap sila itu punya nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, di sini bisa dilihat erat hubungannya dari sila-sila itu dengan nilai-nilai Islam yang ada, ya, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, beragama Islam. Nah, hubungan Pancasila dengan nilai Islam bisa dilihat sebagai berikut. Oke, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, pancaran nilai tauhid yang mengesahkan Allah, ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini salah satu unsur utama dari ajaran ijtimaiyah, nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia itu merupakan suatu sendi ajaran Islam sehingga dapat membentuk bangunan yang kokoh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilukiskan dengan kata musyawarah dan mufakat, sebagaimana Islam juga mengutamakan musyawarah mufakat untuk kebersamaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sasaran pembentukan masyarakat marhamah menurut ajaran Islam yang dipraktikkan dalam rasa santun dan kasih sayang. Oke. Jadi M. Nasir berkata di sini, di mata seorang Muslim, perumusan Pancasila bukan sebagai satu barang asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Artinya, Pancasila juga ada kaitannya juga dengan Al-Quran. Ya, jadi dalam Pancasila ini juga termasuk saling hormat menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada agama lain, yang sama dengan salah satu ayat di Al-Quran. Ini ada surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ya, paham ya? Jadi Pancasila juga sangat berhubungan dengan ajaran Islam. Oke, kalau sudah, mudah-mudahan kalian paham. Itu hanya kilas balik ya, sejarah asal-usul lahirnya Pancasila.
sekarang kita kerjakan tugasnya ya. Tugasnya di halaman 27, kalian kerjakan secara masing-masing aja ya. Kalau di sini disuruh kelompok, tapi kamu kerjakan sendiri-sendiri saja. Ini pertanyaannya, tapi kalian kerjakan seperti berikut, seperti di bawah peta pikiran. Mind mapping ya. Kamu buat apa itu, pertanyaannya adalah apa peran BPUPKI dalam proses lahirnya Pancasila? Dijawabnya di dalam balon ini ya, dalam balon apa. Kemudian yang di sini ini siapa ya, siapa itu pertanyaannya apa, siapa sajakah tokoh yang berperan dalam sejarah perumusan Pancasila? Gampang, 3 tokoh itu tadi ya. Nah yang ketiga, kapan itu ada di ya, di sini, berarti di sini jawabannya ya. Kapan apa pertanyaannya? Kapan dimulainya proses perumusan Pancasila? Ya. Dan yang terakhir, bagaimana pertanyaannya adalah di atas ini, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Tuliskan secara singkat saja, nggak usah panjang-panjang, singkat saja ya. Paham ya? Oke, aku rasa demikian. Itu saja untuk hari ini. That's it for today. Terima kasih. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.